Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Mari sebelum kita akan muji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini dalam keadaan tubuh sehat diberkati Tuhan, ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah Engkau masih berikan buat kami. Kembali kami ada lagi dalam hadirat-Mu. Sucikan layakan kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan persembahan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah persekutuan kami dalam ibadah pagi hari ini. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami akan buka dan alaskan ibadah ini di dalam satu nama yang hidup, nama yang ajaib, nama yang heran. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian Bapa ku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih
kerinduan kami hari ini Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau. Kami rindu lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu. Bapa, satu permintaan kami, layakkan kami pagi ini Tuhan. Layakkan kami untuk ada di hadirat-Mu. Biarlah kami membawa penyembahan kami yang terbaik. Karena kami tahu, kami datang memuji menyembah Allah yang kudus, Allah yang suci. Di balik tirai yang suci kami mau bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Tenggelami dalam kasih-Mu Bapa. Inilah yang kami rindukan selalu, diam dalam bait-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Mari saat ini kita mau memuji menyembah Tuhan lagi dalam pujian yang menyenangkan hati Tuhan, yang bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau bertemu di dalam kasih-Nya karena kita satu keluarga Tuhan. Biarlah kita mau berjumpa di dalam hadirat Tuhan karena kita satu keluarga, satu hati yang telah disatukan oleh Tuhan. Bertemu di dalam kasih-Nya. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ketika kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, maka segala ketakutan Tuhan tidak akan kita izinkan ada dalam hati kita, karena kita percaya Yesuslah sumber sukacita kita yang akan melenyapkan segala ketakutan, segala kekhawatiran kita. Takkan kuizinkan ketakutan karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Sukacita dalam Tuhan.
izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya, puji Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita percaya bahwa hanyalah Yesus sumber sukacita dan pengharapan kita. Sebabnya kita perlu firman Tuhan, dan mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan, Yesus sukacitaku, Yesus pengharapanku, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku,
sukacitaku. Yesus pengharapanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya Yesus. Hanya Engkaulah sumber sukacita dan pengharapan kami. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, penolong dalam kesesakan, dan itu sudah sangat terbukti. Engkau membuktikan kasih setiamu yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji-janjimu sangat terbukti, firman-Mu ya dan amin. Dan hari ini kami angkat, kami bawa hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Apapun keadaan yang kami alami hari-hari ini, apapun kekhawatiran, ketakutan yang kami rasakan hari-hari ini, kami taruh semua di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami taruh semua di hadapan hadirat-Mu, karena kami tahu tidak ada kekuatan yang lain yang dapat kami alami, yang dapat kami dapat dalam dunia ini selain kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan Allah Roh Kudus, sumber sukacita dan pengharapan kami. Itu yang menjadi kekuatan kami, penghiburan bagi jiwa kami. Itu sebabnya Tuhan, kami perlu firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang akan membentuk kami, firman-Mu yang akan memulihkan setiap hati kami, firman-Mu yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Buka hati kami, siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang akan memulihkan setiap hati-hati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, nyatakanlah isi hati-Mu sehingga hamba-Mu boleh berkata sesuai dengan kehendak Tuhan, dan rencana Tuhan tergenapi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk jamahan kuasa-Mu, dan kami percaya hati kami penuh dengan sukacita untuk dengar dan terima firman-Mu, dan ajarlah kami semua untuk bukan hanya menjadi pendengar yang baik, yang setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online di kesempatan hari ini. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, bersukacita karena kasih kemurahan-Nya yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kita. Hari demi hari di sepanjang minggu yang sudah kita jalani ada dalam berkat, kemurahan, dan kasih perlindungan Tuhan. Karena itu patut kita bersyukur kepada-Nya. Saat ini sebelum kita masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca ayat hafalan kita yang terdapat dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat 18, sama-sama kita baca.
karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi kita baca sambil menghafalnya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Biarlah ayat ini kita hafalkan di sepanjang minggu ini, tapi tidak berhenti di sepanjang minggu ini saja, namun kita selalu mengingatnya dalam kehidupan kita. Untuk kuis Alkitab hari ini, pertanyaannya yang pertama adalah apa arti Yerusalem? Yang kedua, di danau apa peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air terjadi? Yang ketiga, di ayat mana tertulis bahwa Yesus menangis? Mengapa? Bagi saudara yang mau menjawab pertanyaan ini secara tertulis, dapat menuliskannya di bagian kolom komentar, dan jawaban yang benar akan dipin sehingga dapat urutan yang pertama. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana hidup damai. Bagaimana caranya hidup damai, saudara? Setiap kita pasti ingin hidup damai. Tidak ada yang ingin hidup dalam konflik, dalam perasaan yang tidak enak, perasaan gelisah, perasaan bersalah. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 20-22. Tertulis demikian. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang ibu yang sudah mendekati setengah abad, suatu kali berkata tentang pengalaman masa mudanya. Secara tiba-tiba ia ingin bercerita dan mengakui bahwa waktu muda ia pernah melakukan aborsi. Dan hal itu terjadi karena dipaksa oleh pacarnya. Peristiwa itu terus membayang dalam pikirannya dan membuatnya merasa bersalah. Setiap kali ingatan itu muncul, perasaan bersalah itu menguasai pikiran dan hatinya. Dan ia merasa tidak tenang, merasa gelisah, bahkan terkadang cemas. Seringkali ia menjadi susah tidur karena apa yang telah terjadi yang ia sudah lakukan. Namun perjumpaannya dengan Kristus secara pribadi membuatnya mengerti bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosanya dan menerima dia apa adanya. Dan itu membuatnya tenang, membuat hatinya penuh damai sejahtera. Pengampunan Tuhan oleh kuasa darahnya membuat ibu ini menyadari bahwa Tuhan itu penuh kasih. Segala dosanya di masa lalu dihapuskan. Walaupun dosa itu sebenarnya bukanlah hal yang benar dan tidak patut untuk dilakukan, tapi Tuhan telah menghapus segala dosa-dosanya dan membenarkan serta memberikan kedamaian dan keselamatan. Ada sebuah istilah yang disebut dengan guilt complex. Istilah ini merujuk kepada suatu kondisi psikologis di mana seseorang merasa bersalah secara terus-menerus. Penyebabnya bisa karena trauma masa lalu, tekanan sosial, atau karena kejahatan, kesalahan, atau dosa yang pernah dilakukan dulu. Akibat dari guilt complex ini, orang yang mengalaminya akan mengalami susah tidur, seringkali dilanda kecemasan, kekhawatiran atau ketakutan, dan perasaan bersalah itu terus menuduh dirinya, membuatnya tidak ada damai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hidup dalam perasaan bersalah tentu tidak enak. Bagaimana solusinya? Apa jalan keluarnya buat kita? Ada berbagai saran atau tips yang diberikan
Misalnya membuang pikiran negatif dan menanamkan kalimat-kalimat positif dalam diri. Selain itu, berfokus untuk mencari penyelesaian atas kesalahan yang telah dilakukan. Berbicara dengan orang yang tepat untuk menenangkan diri. Memaafkan atau mengampuni diri sendiri, supaya penyesalan itu tidak terus tumbuh menggerogoti. Serta melihat sisi positif dari suatu kesalahan. Tips ini tentunya baik, saudara, tapi kita perlu menyelaraskannya dengan kebenaran firman Tuhan. Ada juga orang yang memberikan tips atau anjuran supaya terhindar dari perasaan bersalah. Caranya adalah menjauhi agama, menjauhi Tuhan, tidak usah percaya kepada perintah Tuhan, tidak usah peduli kepada firman Tuhan, dan hidup menuruti caranya sendiri, sehingga tidak merasa bersalah. Anjuran ini tentu tidak benar, saudara. Bagaimanapun juga, setiap orang punya hati nurani, dan melalui itu Tuhan berbicara. Tuhan memberikan pengertian tentang yang baik dan yang benar, dan Tuhan juga menanamkan kesadaran akan eksistensi Tuhan, sehingga menjauhi Tuhan akan membuat seseorang terus merasa bersalah. Kembali kepada Kolose 1 ayat 20-22 ini, di situ tertulis, dan oleh Dialah, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia, yaitu Tuhan Yesus, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, yaitu Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat dalam Kolose pasal 1 ini, di sini kita dapat mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang kekal. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan melalui Dia dan untuk Dia. Dan hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah, Ia mengorbankan dirinya sehingga memungkinkan setiap orang berdosa, termasuk saudara dan saya, mengalami keselamatan karena kita telah diperdamaikan dengan dirinya oleh darahnya. Dari ayat-ayat ini, saudara, kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama adalah di dalam Kristus ada pendamaian. Kita perhatikan di ayat yang ke-20, di situ dikatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dosa membuat kita menjadi musuh Allah. Dan karena kita menjadi musuh Allah, hubungan kita terputus. Tidak ada perdamaian dengan Allah. Dan oleh karena tidak ada perdamaian, maka tidak ada damai sejahtera di hidup kita. Ingat Kain, ketika dia melakukan dosa, apa yang terjadi? Ia kehilangan damai sejahtera. Setelah ia membunuh adiknya Habel, damai sejahtera itu hilang. Yang ada adalah perasaan bersalah. Dan perasaan bersalah itu terus-menerus mengejar dirinya. Ia jadi tahu bahwa ia berdosa, dan hal itu membuatnya gelisah. Setiap kita adalah orang-orang yang berdosa. Dalam Roma 3 ayat 23 tertulis, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dan saya termasuk orang-orang yang telah jatuh dalam dosa. Tidak ada dari kita, tidak ada satupun dari manusia yang luput dari dosa, kecuali pribadi manusia Yesus Kristus, yang suci, kudus, dan datang dari sorga. Semua kita berdosa, dan akibatnya kita tidak hidup dalam kedamaian. Tidak ada damai sejahtera. Namun yang luar biasanya, saudara, Allah sendiri datang sebagai manusia untuk memperdamaikan kita dengan dirinya. Di dalam Kristus ada pendamaian. Oleh kuasa darahnya kita diperdamaikan. Ada rekonsiliasi
dengan Tuhan. Di masa perjanjian lama, pendamaian akan dosa dilakukan dengan cara mengorbankan binatang, yaitu kambing, domba, atau lembu. Namun itu merupakan gambaran tentang pendamaian di dalam Kristus. Sebab darah binatang tidak bisa menghapuskan dosa. Hanya Kristus saja yang dapat menghapuskan segala dosa. Hal yang kedua, saudara, akibat pendamaian ada damai sejahtera. Kalau kita baca Roma 5 ayat yang pertama, di situ tertulis, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah diperdamaikan. Dan karena kita telah diperdamaikan, kita punya damai sejahtera. Kalau ada dua bangsa atau dua negara berkonflik satu sama lain, tidak ada perdamaian. Masyarakat di kedua negara, penduduk di kedua wilayah itu tidak memiliki damai sejahtera secara dunia dalam hidup mereka. Mereka tidak merasa tenang. Tapi ketika ada perdamaian antara kedua bangsa, antar kedua negara, maka akan ada damai sejahtera. Setiap orang akan merasa tenang menjalani hidupnya, tenang dalam bekerja, tenang dalam berusaha, tenang dalam beraktivitas, karena tidak ada ancaman apapun. Begitupun kita dengan Allah, kita yang sudah diperdamaikan dengan dirinya, kita mengalami damai sejahteranya. Semua dosa kita telah dihapuskan. Kita tidak lagi ada di bawah bayang-bayang tuduhan masa lalu kita, karena semuanya itu sudah diampuni dan sudah dihapuskan oleh Tuhan. Nah, seringkali saudara ada di antara kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah diampuni, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, sudah diperdamaikan, tapi masih terpengaruh dan tertuduh dengan dosa-dosa masa lalu. Hal seperti ini sebenarnya jangan sampai terjadi. Iblis mau agar kita terus mengingat akan dosa kesalahan kita dan membuat kita terus merasa bersalah. Iblis itu adalah penuduh. Dia adalah pendakwa yang berusaha untuk membuat kita down. Tapi kasih karunia di dalam Kristus memberikan damai sejahtera buat kita. Kita diampuni, kita dilayakkan, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Sungguh itu sebuah sukacita besar buat saudara dan saya. Hal yang ketiga, kita yang diperdamaikan, diselamatkannya. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diperdamaikan. Dan karena kita sudah diperdamaikan, bukan saja kita memiliki damai sejahtera, tapi kita juga diselamatkannya. Ini hal yang luar biasa, saudara. Kita tidak akan masuk ke dalam neraka, tapi kita akan masuk dalam sorga yang kekal dan penuh dengan kebahagiaan dalam hadirat Tuhan. Kita baca dalam Roma 5 ayat yang ke-9. Di situ tertulis, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah hanya untuk orang-orang yang tidak percaya dan yang hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus, hakim segala hakim, akan mengadili orang-orang berdosa dan juga orang-orang benar. Namun untuk orang-orang benar, setiap kita yang percaya kepadanya dan yang hidup dalam kebenarannya, kita tidak diadili untuk dihakimi, tapi kita diadili untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Namun bagi orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka akan diadili untuk mendapatkan penghukuman yang kekal. Ini adalah kabar luar biasa, saudara. Saudara dan saya tidak akan dihukum, tapi kita akan diberikan mahkota kehidupan. Kita diselamatkan oleh kasih Tuhan, oleh kuasa darahnya yang telah menebus kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini ada di antara saudara yang sedang merasa tidak damai karena dosa, entah itu dosa masa lalu atau dosa yang baru-baru ini terjadi?
ada harapan buat saudara. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui dosa-dosa kita, saudara, baik yang di masa lalu maupun yang baru saja terjadi. Akui dosa dan jangan lagi hidup dalam dosa. Ketika kita mengaku dosa kita, maka ada jaminan pengampunan di dalam kuasa darah Kristus. Tersedia pengampunan buat saudara dan saya, asalkan kita mau mengakui dosa. Dan tidak berhenti hanya di pengakuan dosa, tapi kita miliki komitmen untuk bertobat, hidup dalam kebenarannya. Sekali lagi saudara, semua dosamu sudah diampuni. Semua dosa masa lalumu dihapuskan Tuhan. Tuhan mengampuni dan memberikan kedamaian. Kalau saat ini mungkin ada di antara saudara yang merasa tidak damai, dan itu bukan karena dosa, tapi karena situasi hidupmu, karena saudara memikirkan masa depan dan berbagai hal yang terjadi di sekitar saudara. Solusinya tetap sama, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dia adalah sumber damai sejahtera. Dialah Raja Damai. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari sadari saudara, di dalam Kristus ada damai. Situasi dunia ini mungkin membuat saudara tidak damai sejahtera. Tapi ingatlah, damai sejahtera kita bukan dari dunia ini. Meskipun keadaan kelihatannya tidak baik, tapi kita tetap damai sejahtera. Kita tetap memiliki kedamaian dalam hati oleh karena damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pertanyaan di bagian awal yang sekaligus menjadi tema penyampaian kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana hidup damai? Bagaimana caranya memiliki kedamaian dalam hati dan pikiran kita? Caranya adalah datang kepada Kristus, percaya kepadanya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus telah datang sebagai manusia untuk menebus dan membebaskan kita dari penghukuman akibat dosa. Dia menjadi korban pendamaian untuk segala dosa kita. Dia memperdamaikan kita dengan dirinya, dan Ia memberikan damai sejahtera di hidup kita, serta keselamatan bagi kita yang setia. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia dalam hidupmu. Akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau mati disalibkan, Engkau turun ke alam maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, memerintah atas segalanya, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Aku menyatakan imanku kepadamu saat ini. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja mengaku percaya, yang baru saja menyatakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dengan setia sepanjang umur hidup saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara semua jemaat ibadah online Suara Injil pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi kami dan selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Di setiap waktu kami bersyukur kepadamu. Oleh karena firman-Mu memberikan kami sukacita dan kekuatan. Kami bersyukur karena Tuhan telah datang. Engkau menebus kami, mengorbankan diri-Mu, memperdamaikan kami dengan diri-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tidak lagi menjadi musuh-Mu ya Allah, tapi kami menjadi sahabat-Mu, menjadi anak-anak-Mu
menjadi umat kesayangan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengampunan, sehingga kami tidak lagi hidup dalam bayang-bayang dosa masa lalu. Kami tidak lagi merasa tertuduh, karena pengampunan Tuhan telah membebaskan kami. Pengampunan-Mu memberikan kami damai sejahtera. Pendamaian-Mu memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu menghargai akan kasih karunia-Mu dan hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari-hari dalam minggu ini. Mulai saat ini, besok dan seterusnya. Biarlah hikmat, kuasa, pertolongan Tuhan memampukan kami untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Dan di dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkatilah setiap keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap rumah tangga, setiap pribadi yang sudah bergabung dalam ibadah online hari ini. Agar Tuhan memberkati selalu. Dan perlindungan-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan, setiap aktivitas, setiap tugas, dalam studi, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Tuhan yang memberkati selalu anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di tahun politik ini dan juga tahun depan, agar Tuhan memberikan kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan bagi bangsa kami. Dan lawatlah ya Tuhan bangsa kami, agar setiap orang dapat mengenal-Mu dan percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, agar setiap orang mengenal-Mu secara pribadi ya Tuhan Yesus, dan percaya kepadamu, sehingga mereka mengalami anugerah keselamatan. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan memberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran, bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan. Kami percaya Tuhan terus menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita setiap hari terus berlanjut karena hidup kita adalah ibadah yang sejati kepadanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.